Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiah Rahma. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2341035. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas hukum perdata internasional dengan dosen pengampu Bapak Nandang Sutrisno. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kasus ketiga dari soal UTS Hukum Perdata Internasional. Langsung saja mari kita bahas bersama. Paimin, seorang warga negara Indonesia, tinggal di Yogyakarta sudah beberapa tahun bercerai dengan istrinya Steffi, seorang warga negara Australia. Setelah bercerai, Steffi membawa dua orang anaknya, Brian dan Alex, ke Australia dan mengubah kewarganegaraan kedua anaknya tersebut menjadi warga negara Australia. Suatu hari, Paimin meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah. Kedua anaknya mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Langsung saja, mari kita bahas nomor pertama. Jika Anda Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, jelaskan tahapan-tahapan incidental question dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam kasus yang melibatkan Paimin, seorang warga negara Indonesia yang telah bercerai dengan Steffi, seorang warga negara Australia, dan anak-anak mereka yang kini menjadi warga negara Australia, terdapat beberapa tahapan dalam penyelesaian kasus ini. Salah satunya adalah persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan adalah suatu persoalan atau permasalahan hukum yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir suatu perkara pokok hukum perdata internasional yang dihadapi hakim ditetapkan. Dalam suatu persoalan HPI mengenai warisan sebagai persoalan pokoknya, maka sebelumnya harus ditentukan dulu sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau kedudukan anak. Dalam konteks kasus ini adalah Brian dan Alex. Untuk menentukan hal tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan apakah perkawinan dari kedua orang tuanya, yakni Paimin dan Steffi, itu sah adanya. Lalu, bila salah satu dari kedua orang tua anak tersebut telah pernah kawin sebelumnya, maka perlu juga ditentukan apakah perceraian dari perkawinan terdahulu itu juga sah adanya. Menurut pasal 852 KUH Perdata, anak-anak dari perkawinan yang sah berhak mewarisi harta peninggalan orang tua mereka, terlepas dari kewarganegaraan mereka. Jika persoalan pendahuluan ini telah terpecahkan bahwa Brian dan Alex merupakan ahli waris yang sah dari pewaris Paimin, maka persoalan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan nomor 2, yakni jika Anda Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, apa lex causa-nya dalam kasus tersebut? Lex causa atau hukum yang berlaku dalam kasus ini adalah hukum waris Indonesia. Mengingat kewarganegaraan Paimin sebagai pewaris adalah warga negara Indonesia, dan hukum perdata internasional umumnya menganut prinsip lex reisite atau hukum tempat benda berada. Artinya, hukum yang mengatur mengenai suatu benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan adalah hukum negara tempat benda tersebut berada. Karena harta warisan Paimin berupa tanah dan rumah itu terletak di Indonesia, maka hukum Indonesia adalah hukum yang paling relevan untuk berlaku dalam kasus ini. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh kedua ahli waris tersebut, yakni Alex dan Brian, setelah menerima harta warisan berupa tanah tersebut. Setelah ditetapkan sebagai ahli waris, Brian dan Alex akan mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum waris Indonesia. Jika ada perselisihan mengenai pembagian harta, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan peralihan hak atas tanah dan rumah ke kantor pertanahan setempat. Ini penting untuk menyelesaikan administrasi dan memastikan bahwa hak atas properti tersebut diakui secara hukum. Namun, undang-undang di Indonesia membatasi kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Oleh karena itu, meskipun Brian dan Alex berhak menjadi ahli waris, mereka mungkin tidak dapat memiliki tanah tersebut secara langsung. Tetapi, ada beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh Alex dan Brian. Antara lain adalah yang pertama, mengalihkan hak milik. Brian dan Alex dapat mengalihkan hak milik atas tanah tersebut kepada warga negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Lalu, yang kedua adalah menunjuk wakil. Mereka dapat menunjuk seorang wakil yang merupakan warga negara Indonesia untuk mengelola tanah tersebut atas nama mereka. Brian dan Alex bisa memanfaatkan tanah dengan hak guna bangunan atau hak guna usaha.
Yang terakhir, mereka mungkin dapat mengganti kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Indonesia sehingga mereka dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah warisan dari Paimin tersebut. Dalam kasus warisan ini, terdapat pertimbangan lain, yakni yang pertama adalah mengenai wasiat. Jika Paimin meninggalkan wasiat, isi wasiat tersebut akan menjadi pertimbangan utama dalam pembagian harta warisan. Lalu yang kedua, perjanjian pranikah. Jika ada perjanjian pranikah antara Paimin dan Stefi yang mengatur mengenai hak waris anak-anak, maka perjanjian tersebut juga perlu diperhatikan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.